sướng nha. Fan Quỷ Đỏ chuyến này phê nha. Akhirnya, Manchester United mencatatkan kemenangan di Tur Asia mereka. Tapi, benarkah ini pertanda kebangkitan? Atau justru ilusi yang menutupi krisis sesungguhnya? MU comeback dramatis 3-1 lawan Timnas Hong Kong. Tapi tunggu dulu, bukan pujian yang mereka dapat, justru kritik makin deras menghantam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bahas tuntas di video ini. Tur Asia Manchester United akhirnya ditutup dengan catatan manis. Setelah sebelumnya dikejutkan oleh kekalahan memalukan 0-1 dari ASEAN All Stars, kali ini Setan Merah mampu bangkit. Bermain di hadapan puluhan ribu penonton di Hong Kong Stadium, pasukan Ruben Amorim tampil dengan semangat baru. Tapi perjalanan mereka dalam laga ini tidak semulus yang dibayangkan. Pada menit ke-19, kejutan datang dari tuan rumah. Pemain naturalisasi timnas Hong Kong, Junin Ho, sukses mencetak gol indah setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang MU. Lagi-lagi, pertahanan Setan Merah terlihat compang-camping. Para fans pun mengelus dada, membayangkan laga ini akan berakhir seperti laga sebelumnya, penuh kekecewaan. Namun, babak kedua menjadi panggung kebangkitan. Pemain muda Chido Obi, yang terus menunjukkan performa menjanjikan sepanjang tur pramusim ini, tampil menggila. Ia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-50 melalui sundulan tajam yang membuat kiper Hong Kong mati langkah. Skor pun imbang 1-1. Dominasi MU berlanjut. Mereka mulai menemukan ritme permainan meski masih jauh dari kata rapi. Pada menit ke-82, Chido Obi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini lewat sepakan first time hasil kerjasama apik dengan Hannibal Mejbri. Gol tersebut membuat MU berbalik unggul 2-1. Saat laga tampak akan berakhir dengan kemenangan tipis, Aiden Heaven, bek muda hasil akademi rival, Arsenal, menjadi penutup cerita. Ia mencetak gol ketiga di menit 92 lewat sundulan ke sudut gawang. Skor akhir 3-1. Comeback berhasil. Tur ditutup dengan senyuman. Tapi apakah itu cukup? Alih-alih menerima tepuk tangan meriah dari fans dan pengamat, kemenangan ini justru menambah panjang daftar pertanyaan terhadap proyek Amorim. MU menang, iya. Tapi menang atas siapa? Timnas Hong Kong bukanlah lawan sekelas. Mereka berada jauh di bawah MU secara kualitas, bahkan dalam konteks level Asia sekalipun. Meski memiliki pemain naturalisasi seperti Junin Ho, secara taktikal dan stamina mereka bukan tandingan ideal untuk klub Premier League. Namun kenyataannya, MU sempat tertinggal. Mereka tak bisa mendominasi sepenuhnya sejak awal laga. Pola permainan yang dibangun masih terlihat sporadis, tanpa alur jelas. Bahkan beberapa kali serangan MU dengan mudah dibaca dan dipatahkan lini belakang Hong Kong. Fans pun geram. Di media sosial, tagar seperti Amorim out dan MU bubar kembali mencuat. Banyak yang menyebut bahwa kemenangan ini hanyalah lipstik di wajah luka. Sebuah kemenangan semu yang tidak menyelesaikan masalah inti. Beberapa komentar pedas berbunyi, MU menang lawan tim nasional yang rankingnya di bawah 150 dunia. Masa harus selebrasi kayak juara dunia? Main sporadis, tanpa kreativitas. Lawan tim Asia aja masih ngos-ngosan. Gimana nanti ketemu City? Amorim cuma bagus di atas kertas. Di lapangan, timnya kayak tanpa arah. Jika kita lihat lebih dalam, memang ada sejumlah masalah mendasar yang masih belum terselesaikan di tubuh Manchester United. 1. Lini tengah yang goyah. Dalam 2 laga Tur Asia, lini tengah MU tampak mudah ditembus. Habisnya Casemiro dimakan usia dan kepergian beberapa pemain senior membuat area ini rawan dieksploitasi. Duet muda seperti Kobbie Mainoo dan Shalach masih inkonsisten. Tanpa gelandang bertahan yang benar-benar solid, MU seperti kapal tanpa jangkar. 2 serangan tanpa pola jelas. Bahkan ketika MU mencetak 3 gol lawan Hong Kong, sebagian besar gol lahir dari momen individu atau kesalahan lawan. Tidak ada pola serangan yang terstruktur. Umpan-umpan lambat, transisi terlambat, dan keputusan akhir yang kacau. Amorim, yang dikenal punya filosofi menyerang di Sporting Lisbon, kini justru terlihat seperti kehilangan arah di MU. 3 pertahanan masih rawan. Gol dari Junin Ho jadi bukti nyata. Koordinasi bek tengah dan bek sayap MU masih sangat rapuh. Beberapa kali Hong Kong mampu melepas umpan silang tanpa tekanan. Jika menghadapi tim dengan striker tajam, MU bisa kebobolan lebih banyak. 4. Krisis kepercayaan diri.
Kekalahan dari ASEAN All-Stars rupanya masih membekas. Para pemain MU terlihat bermain dengan beban psikologis. Ragu-ragu saat duel, lamban dalam mengambil keputusan. Sebuah indikator bahwa ruang ganti belum benar-benar solid. Satu-satunya hal positif yang bisa diambil dari laga ini mungkin hanya satu, performa pemain muda. Chido Obi tampil luar biasa. 2 golnya membuktikan bahwa dia punya insting striker yang sangat tajam. Pergerakannya aktif, punya visi bagus, dan finishing yang matang untuk ukuran pemain belia. Begitu juga dengan Aiden Heaven, yang mulai menunjukkan potensi sebagai bek masa depan MU. Ia tak hanya solid bertahan, tapi juga punya kecepatan dalam build-up dan mencetak gol dari open play. Namun, pertanyaannya, apakah mereka akan mendapat tempat di skuad utama saat musim dimulai? Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemain muda MU bersinar di pramusim, tapi tenggelam saat kompetisi resmi dimulai. Alejandro Garnacho dulu juga butuh waktu cukup lama untuk dipercaya penuh. Apakah Chido Obi dan Aiden Heaven akan mengalami hal yang sama? Dengan hasil tur Asia yang inkonsisten, banyak pihak mulai meragukan kesiapan Manchester United menyambut musim baru Premier League. Ruben Amorim mencoba menerapkan formasi andalannya, 3-4-3. Ini adalah skema yang membawanya sukses besar di Liga Portugal. Tapi ketika dipakai di MU, hasilnya, meh. Formasi ini mengandalkan 2 wingback yang naik tinggi, 2 gelandang yang kuat di build up, dan 3 penyerang yang cair. Tapi kenyataannya, permainan MU hanya mutar-mutar di sisi lapangan. Dari kiri ke kanan, kembali ke kiri, ulang lagi. Ujung-ujungnya, umpan silang ke dalam kotak penalti. Tapi masalahnya, siapa targetnya? Ya, Rasmus Jlund. Striker muda yang musim lalu lebih sering tumpul daripada tajam. Tidak ada opsi lain di tengah. Tanpa pemain seperti Kane, Haaland, atau bahkan Giroud yang kuat duel udara, strategi ini malah jadi bumerang. Timnas Hong Kong pun dengan mudah membaca pola ini. Mereka cukup padatkan kotak penalti. Paksa MU terus melempar bola dari sisi lapangan, dan MU pun mandek. Bahkan lawan yang jauh kualitasnya saja bisa mengunci Amorim. Jika melawan tim Asia saja bisa dibaca, bagaimana nanti saat Premier League dimulai? Taktik 3-4-3 Amorim bukan cuma terbaca, tapi juga tampak tidak sesuai dengan karakter pemain MU saat ini. Wingback seperti Diogo Dalot atau Luke Shaw bukan tipikal yang bisa menanggung beban serangan di sisi. Gelandang seperti Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte terlalu mudah kehilangan bola di bawah tekanan. Dan trio depan? Tanpa playmaker murni dan dengan Garnacho yang masih angin-anginan, tak ada kreativitas sama sekali. Beberapa kali, bola hanya muter-muter tanpa progres. Bahkan penguasaan bola MU tak berarti. Tanpa ancaman vertikal, tanpa cut inside, hanya cross and hope. Dan itu pun ke striker yang musim lalu hanya mencetak 10 gol dari puluhan peluang. Kemenangan 3-1 atas timnas Hong Kong memang terdengar manis. Tapi bukan itu yang dibutuhkan fans. Mereka ingin kestabilan. Mereka ingin keyakinan bahwa Manchester United yang mereka cintai bisa kembali jadi pesaing serius di Liga Inggris dan Eropa. Sayangnya, tur Asia kali ini justru menunjukkan bahwa setan merah masih terjebak dalam kebingungan. Sporadis di lapangan, lamban di bursa transfer, dan cenderung stagnan dalam filosofi bermain. Ruben Amorim mungkin masih punya waktu untuk memperbaiki segalanya sebelum musim dimulai. Tapi jika tidak ada perubahan signifikan, bukan tak mungkin musim depan akan menjadi musim penuh kekecewaan. Dengan segala kekacauan ini, fans mulai khawatir. Apakah musim depan akan benar-benar menjadi era baru? Atau justru deja vu dari era Ten Hag dan Solskjaer? MU saat ini belum menunjukkan identitas yang kuat. Tidak solid di lini belakang. Tidak kreatif di tengah. Tidak tajam di depan. Dan bahkan tak memiliki kedalaman skuad yang cukup jika ingin bersaing di 4 besar. Apalagi Liga Champions. Ruben Amorim butuh waktu. Tapi apakah fans dan manajemen punya kesabaran sebesar itu? Premier League bukan tempat belajar. Apalagi jika City dan Arsenal melaju kencang dari awal musim. MU butuh lebih dari sekadar formasi menarik. Mereka butuh taktik yang nyambung dengan karakter pemain, rekrutmen yang tepat sasaran, dan yang terpenting, identitas permainan yang jelas. Jadi, apakah kamu yakin MU bisa bangkit? Atau justru bersiap menerima kenyataan pahit lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Itu dia ulasan kami tentang laga Manchester United versus Timnas Hong Kong. Kemenangan yang tak sepenuhnya membawa kelegaan.
Jika kamu suka analisa mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.